Oke, kita pindah sekarang udah Saweran. Udah selesai Mas. Terakhir, coach, silakan makan ayam. Kita sedikit 5 menit. J-League. Yuya Osako menjadi MVP dari J-League kemarin, usia 33 tahun. Apa nggak terlalu telat untuk menjadi, dia baru sekarang nih akhirnya menjadi top scorer dan juga menjadi MVP nih? Gue rasa ya telat ya, tapi timingnya emang pas banget di usia yang udah veteran, bisa ngebawa timnya untuk jadi juara. Ini kan heroik banget. Salah satu kisah yang bisa dibilang romantis lah untuk seorang pemain yang bisa dikatakan ujung karirnya. Dan juga mungkin yang gue soroti juga si Yuya Osako ini nggak cuma dari segi mencetak gol, tapi involvement dia di setiap pertandingan itu emang dia faktor krusial kenapa Vissel Kobe bisa memutus rentetan hasil nggak pernah juara belakangan. Dan dia ini krusial banget si Yuya Osako karena datanya juga nih, kita ngomongin data dari dia nggak pernah ngelewatin 3 game tanpa kontribusi gol. Ini menunjukkan dia konsistensinya juga luar biasa banget. Sepanjang musim ini dia bisa menjadi pembeda. Bahkan ketika Vissel Kobe nggak main bagus sekalipun, kadang moment of surprise, moment of magic, dia bisa jadi pembeda dan itu bisa mengantarkan pundi-pundi poin yang emang krusial banget. Dan terbukti Vissel Kobe udah beberapa pekan terakhir kita gadang-gadang, mungkin sampai pekan terakhir mereka bakal goyang ini itu, tapi ternyata mereka bisa nunjukin kalau ternyata mental untuk juara mereka udah cukup, Mas. Jadi gua ngerasa emang sangat layak dia dapat MVP di musim ini di J-League. Padahal lu waktu zaman dia masih di Kashima di Jepang, terus dia melalang buana ke Eropa, gua nggak pernah ngeliat ada penampilan spesial banget kan. Tapi mungkin sekarang memang usianya sudah matang dan sekarang semua jerih payah dia baru kebayar sekarang nih, ditambah timnya kayaknya menjadi tim yang dibangun di seputar dia sebenarnya. Kalau lo lihat tim-tim di J-League itu kan entah lo muda banget, entah lo tua. Senior. Sementara yang produktif itu pada di Eropa, pemain-pemain Jepangnya ya. Betul, yang di J-League itu banyakan tuh yang di usia-usia produktifnya justru bermainnya di Eropa. Makanya J-League tuh sering banget lo lihat top scorer usianya pasti 28, 31. Maksudnya usia-usia yang udah lewat produktivitasnya. Tapi kan emang mereka tetap bisa produktif di usia segitu di liganya mereka. Jadi gua nggak heran kalau pemain-pemain tua, bahkan ya lu lihat Miura lah sampai umur berapa sih masih main, masih nyetak gol juga gitu kan. Veteran. Itu jadi ya nunjukin lu berumur pun tetap bisa berada di level tertinggi di J-League untuk bisa berkontribusi terhadap gol. Dan selain pemain terbaik dan juga tadi ada top scorer yang harus berbagi dengan Anderson, ini ada 11 pemain terbaik dari J-League, ada nggak grafisnya? Grafis 11 pemain terbaik dari J-League. Ini yang gue suka Osaka tuh, Cerezo. Scholz juga gue keren sih, dari Urawa ada 2, si Hobretan dan juga si Scholz. Si Maiko. Tapi Sakai justru nggak masuk ya yang jadi back tengah andalannya. Bukan Saka. Bukan. Beda. Hiroki Sakai. Kalau kiper gue senengan kipernya si Kashima sih sebetulnya. Oh iya. Itu lebih oke sih. Sama ya kalau Maiko itu gue yang paling suka tuh kan, lo tanya pemain siapa yang kira-kira bakal bisa diincar klub-klub, ya gue ngeliat bek kanannya si Lihat lagi dong. Bek kanannya Cerezo Osaka tuh, Maiko tuh keren mainnya, offensive oke, defense oke, sumbangsi terhadap asisnya juga gede. Ya mereka kan emang wingbacknya bagus-bagus kan, pemain-pemain Jepang, dan majority memang pemain Vissel. Depan si Muto asis terbanyak di J-League, Yuya Osako. Beda Muto mau beda yang player kan? Ya, kan? sama si Lopez. Tapi kalau Lopez mungkin dia nyetaknya sama 22 gol gitu. Cuman persentase gol terhadap timnya dia 33%, sementara si Osako tuh 35%. Jadi memang lebih gede percentage dia terhadap whole gol dari timnya dia. Siapa yang mau highlight Jal dari 11 main ini Jal? Mungkin Muto ya, karena gue bener-bener nonton dia juga pas zaman dia di era Newcastle. Kita gadang-gadang dia kayak ini pemain flop banget di Newcastle, kan juga era-era dark age-nya Newcastle lah. Dan sekarang gue di musim ini ngeliat dia bisa berkontribusi sebegitu besar, bisa ngebangun partnership yang luar biasa bersama si Yuya sama strikernya itu. Jadi gue ngeliat emang dia ini emang ada sesuatu yang bisa ditawarkan. Mungkin emang levelnya di J-League ini dia jadi pemain yang extraordinary banget. Tapi ya good for him lah, gue bisa senang banget ngeliat dia sekarang bisa ada di titik ini, bisa jadi salah satu pemain MVP juga untuk best player of the season salah satunya. Dan ada pelatih yang cabut-cabut juga. Kalau kemarin sebelumnya ada pelatih Urawa Reds yang juga cabut, dan sekarang pelatihnya Yokohama Marinos, Kevin Muscat. Ini padahal secara prestasi sebenarnya nggak jelek-jelek amat ya, tahun lalu dia juara, tahun ini juga masih di papan atas. Apa yang menurut lo ini menjadi kegagalan terbesar buat Muscat akhirnya membuat dia mundur, Mas? Karena kans mereka untuk juara sebetulnya ada di sini, dan itu diprediksi ketika head to headnya mereka melawan Vissel dikira bakal menang, ketika lawan Kashima or Urawa ya, yang harusnya mereka head to headnya juga menang, tapi mereka kalah. Jadi ya itu yang Kashima kalah. Iya, jadi itu yang bikin mereka kehilangan poin, dan dua-duanya di kandang. Itu yang agak sedikit tidak di costly lah buat mereka untuk kehilangan poin. Ya cuman gosipnya penggantinya Harry Kewell nih.
Wah, Anjir. Katanya Rick Wall yang mau Leeds gantiin legend. Kevin Muscat. Mandi bisa ngelatih ya. Atau kita lihat nanti ya. Selain J-League sendiri juga kemarin juga kita udah bahas soal juara J-League Cup yang Avispa, maka tadi jadi tim yang manajer terbaiknya dari Avispa kan tadi. Manajer terbaik dari J-League adalah pelatih Iya, Avispa. Avispa Pokok. Kemudian sekarang juga ada dari Piala Kaisar Jepang, ada juara baru juga Kawasaki Frontale. Ini berhasil jadi juaranya. Ini ajang jadi pembuktian buat Kawasaki. Ini nggak ada yang nyangka gitu dia akhirnya menjadi juara di Piala Kaisar Jepang ini. menurut gue ya nggak ada yang nyangka, elemen of surprise. Mungkin lagi-lagi Piala Kaisar ini ibarat ini kali Mas, FA-nya Iya. Jepang kan ya. Jadi Elemen emang tertuanya. the magic of Liga Piala Kaisar ini emang ada, dan ini terbukti tim-tim yang emang digadang-gadang tim menjadi favorit justru tersingkir, bahkan ada yang tersingkir dari babak awal juga. Jadi ini menunjukkan emang liga ini bagus banget kompetitifnya, ada juara-juara seperti ini, tapi juga yang juara ini kan juga punya rekam jejak emang bagus di pertandingan-pertandingan kompetisi. Jadi gue cukup salut juga sama persaingan di Piala Kaisar di musim ini, dan sekaligus bisa jadi tiket untuk Piala Champions Asia ya, untuk kalau juara tiket Ini Piala langsung dapat Kaisar tiket ini langsung. dapat Ini kan tiket ininya. Liga Champions Asia nih formatnya baru nih musim depan. Ada beda. Jadi Pakai Eropa dong ya. peringkat 1, peringkat 2 sama juara Piala Kaisar. Peringkat 1 apaan sih, Bram? Apa sih itu? Peringkat 1 Bocor suara lu. peringkat 1, peringkat 2 sama juara Piala Kaisar ini Emperor's Cup. Sementara peringkat 3-nya si Sanfrecce Hiroshima itu ke Champions League Asia 2. Jadi ada Champions League Asia Kastanya. Elite itu yang juara-juara. Nah, jadi kayak Nations League itu dong jatuhnya. Jadi kayak Liga Conference Eropa ini. sebetulnya Oh, ada peringkat, kasta keduanya. peringkat keduanya Liga Europa Eropanya. League. Di bawah, di atasnya dari AFC Cup. Kasta. Nah, itu kita lihat apakah Kawasaki Frontale bisa menjadi tim yang kembali mengejutkan, karena di J-League-nya aja sekarang peringkat 8 kan. Peringkat Nah, ini 8. Cuman nggak kan bagus dia tim yang paling konsisten sebetulnya ya. Dalam 7 tahun tuh mereka juara 4 Harus kali. itu. Sekali runner up, sekali peringkat 3. Jadi sebenarnya tim yang salah satu yang paling konsisten. Tapi J-League ini berarti emang sangat anomali ya. Tiap tahunnya berubah terus. Iya. Sekarang pun juga berbagi gelar cukup banyak Ya, kan. terutama J-League Cup-nya sama J-League Cup yang Emperor's masih Cup-nya Piala tuh Kaisar selalu ya. berubah. Bahkan juara J-League-nya juara baru juga kan. Iya. Ya kita sudah cukup J-League karena sekarang sudah tidak bisa ditonton. Tapi kalau kalian mau lihat highlight-highlightnya bisa di J-League Internasional, dan juga follow untuk Instagramnya. Dan juga buat baju The Juara ini bisa langsung DM Instagramnya Jebret Media. Kalau kalian mau tanya-tanya harga maupun juga size-nya, langsung aja DM ke Mimin ya. Dan juga thank you buat Awi Sarimande, thank you Coach Yasin, thank you Mas Aryo, dan juga thank you Rizal. Thank you. Kita makan ayam lagi, sampai ketemu hari Rabu. Thank you Jebret Team.